Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil memurnikan pil obat tingkat 7 tingkat tertinggi, dia langsung terjatuh pingsan. Singkat cerita, perlahan Xiaoyan membuka matanya. Dia sudah berada di ranjang yang empuk saat dia membuka matanya. Xiaoyan lalu berkata, "Di mana ini?" ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara, "Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari, ucap dari suara itu. Mendengar itu, Xiaoyan segera melirik cincin berwarna putih di jarinya. Xiaoyan lalu berkata, "Tian Honzunze, sudah lama sekali. Kondisimu sepertinya baik-baik saja saat ini," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze kemudian berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Dengan meminjam berkahmu di kolam darah Gunung Surgawi, tubuh spiritualku juga dipelihara olehnya dan mendapatkan beberapa manfaat. Setelah itu aku tidak mengungkapkan diriku karena ada ahli dozon yang muncul di sekitarmu sepanjang waktu," ucap dari Tian Honzunze. "Apakah kekuatanmu sudah pulih ke kelas dozon?" tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu menjawab, "Bagaimana mungkin bisa semudah itu? Jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, kemungkinan aku tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan dozonku," ucap dari Tian Honzunze. "Tian Honzunze, jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan masalah memurnikan tubuh untukmu sesegera mungkin. Pil sekering darah pertumbuhan tulang terlalu tinggi. Aku tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengannya. Sebagai penggantinya, efeknya mungkin sedikit lebih rendah, tetapi tidak ada pilihan lain. Begitu kemampuanku meningkat di masa depan, aku dapat membantumu memperbaiki yang lebih baik lagi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu segera menutup matanya kembali. Kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam gelap yang ditinggalkan oleh Yalao. Xiaoyan mencari informasi obat yang bisa menggantikan pil sekering darah pertumbuhan tulang. 2 jam kemudian Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Dia mengepalkan tangannya dan gulungan hijau pucat muncul di tangannya. Xiaoyan segera membuka gulungan itu. Pil jiwa kehidupan yin yang, pil obat kelas menengah tingkat 7. Pil ini memiliki efek misterius, menggabungkan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan-bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah hantu jiwa. Pil jiwa kehidupan yin yang ini memiliki efek yang mirip dengan pil sekering darah pertumbuhan tulang. Xiaoyan lalu berkata, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikannya cukup merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di wilayah daratan tengah ini, ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze mendengar itu lalu dia berkata, "Ya, aku serahkan masalah ini kepadamu. Semuanya akan baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh. Aku sudah muak berada dalam keadaan seperti ini," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Percayalah kepadaku. Aku akan menemukan bahan obat untuk memurnikan pil jiwa yin yang secepat mungkin," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu punya waktu, kamu harus berlatih teknik mengusir api 5 cincin yang telah aku berikan kepadamu. Kekuatannya tidak akan mengecewakanmu," ucap dari Tian Honzunze. "Tian Honzunze, jangan khawatir. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesarmu. Aku tidak akan meninggalkannya dengan begitu mudah," ucap dari Xiaoyan. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Honzunze, Xiaoyan lalu melompat dari tempat tidurnya. Setelah itu dia berjalan keluar dari kamarnya. Ada sebuah taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga-bunga yang indah. Tiba-tiba terdengar suara. "Apakah kamu sudah bangun?" tanya dari suara itu.
Tatapan Xiaoyan lalu menyapu sekelilingnya. Terlihat seorang wanita berpakaian merah duduk di taman. Wanita berpakaian merah itu berdiri dan kembali berkata, "Namaku adalah Tang Hou'er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini," ucap dari wanita berpakaian merah itu. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam Nona Tang," ucap dari Xiaoyan. "Jangan panggil aku Nona Tang, panggil saja aku Hou'er. Kamu adalah penyelamatku, oleh karena itu jangan terlalu sungkan kepadaku. Oh ya, kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Apakah kamu mau ke sana sekarang?" tanya dari Hou'er. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu baiklah," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu ikuti aku. Oh ya, aku juga ingin bertanya, kenapa kamu begitu tertarik dengan Skyfire 3 Mysterious Charge dari lembah api membara?" tanya dari Hou'er. "Aku hanya menebak, sepertinya Skyfire 3 Mysterious Charge sangat cocok untuk aku latih," ucap dari Xiaoyan. "Memangnya ada alasan seperti itu?" "Ya, tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan bisa berkata banyak sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Tetapi aku akan mengingatkanmu bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Charge," ucap dari Hou'er. Xiaoyan lalu mengangguk. Singkat cerita, Xiaoyan dan Hou'er tiba-tiba di aula besar lembah api membara saat ini. Tatapan Xiaoyan menyapu aula. Terlihat Tang Zhen duduk di kursi pemimpin. Dan ada 2 tetua berambut putih dan berjubah merah di sampingnya. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 pria tua berjanggut putih. Xiaoyan lalu berkata, "Salam kepala lembah Tang," ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Hahaha, Taman muda Yanxio, bagaimana pemulihanmu?" ucap dari Tang Zhen. "Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja kali ini," ucap dari Xiaoyan. Seseorang pria tua berambut putih di samping Tang Zhen lalu berkata, "Kamu adalah Yanxio yang menginginkan The Skyfire 3 Mysterious Charge itu, bukan?" tanya dari pria tua itu. Xiaoyan lalu perlahan menganggukkan kepalanya. "Aku adalah penetua ketiga dari lembah api membara, Wu Cheng. Kali ini kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil obat bodhisattva api. Aku akan mewakili lembah api membara untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetapi Skyfire 3 Mysterious Charge adalah teknik rahasia lembah api membara yang tidak akan diberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api membara. Bagaimana jika kamu menggantinya saja?" ucap dari Wu Cheng tersebut. "Aku sudah menduganya pasti akan seperti ini," ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Penetua ketiga, aku telah berjanji kepada teman muda Yanxio. Apakah kamu ingin membuatku mengingkari janji ini?" ucap dari Tang Zhen. Wu Cheng lalu berkata, "Meskipun kepala lembah telah berjanji kepada teman muda Yanxio sesuai dengan aturan," Tang Zhen segera memotong dan berkata, "Aku adalah kepala lembah. Jangan bilang bahwa aku tidak memiliki sedikit pun wewenang di sini," ucap dari Tang Zhen. Penetua kedua lalu berkata, "Kepala lembah, tolong jangan marah." Penetua ketiga hanya mengucapkan kata-kata seperti apa yang dikatakan aturan lembah ini. Bagaimanapun, The Skyfire 3 Mysterious Charge bukanlah teknik rahasia yang biasa. Apalagi teman muda Yanxio ini bahkan tidak mengungkapkan wajah aslinya. Jangan bilang bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Sky 3 Mysterious Charge kepada seseorang yang latar belakangnya saja tidak diketahui, ucap dari penetua kedua. Xiaoyan lalu berkata, "Penetua kedua terlalu melebih-lebihkanku. Tapi wajar saja seperti itu, karena penetua kedua tidak menyukai penampilanku yang seperti ini. Aku akan melepaskannya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melepaskan topeng di wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir terkejut saat mereka melihat penampilan asli dari Yanxio ini. Penetua kedua lalu berkata, "Sebelumnya aku secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara daratan tengah. Baru-baru ini terjadi keributan di wilayah utara terkait dendam antara seseorang pemuda yang tidak dikenal dengan Papiliun Angin Petir. Terlebih lagi pemuda ini telah menyerang Gunung Petir sendirian dan mengalahkan Feng Qing'er dari Papiliun Angin Petir. Pemuda itu bernama Xiaoyan. Aku pikir bahwa Yanxio dengan Xiaoyan ini seharusnya orang yang sama, bukan?" ucap dari penetua kedua itu.
Mendengar kata-kata dari penetua kedua, semua orang terkejut. Xiaoyan lalu berkata, "Aku memang Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. Penetua kedua lalu berkata, "Permusuhanmu dengan Papiliun Angin Petir adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir dari Papiliun Angin Petir. Selain itu, saat ini kamu ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Charge dari Lembah Api Membara. Jangan bilang kalau kamu tertarik dengan teknik do orang lain," tanya dari penetua kedua. "Gerakan 3000 petir aku peroleh secara kebetulan. Adapun api misterius 3 api langit, aku memiliki api surgawi dan mampu melepaskan kekuatan perubahan misterius 3 api langit ke puncaknya. Inilah alasanku untuk datang ke Lembah Api Membara," ucap dari Xiaoyan. Wucheng lalu berkata, "Xiaoyan, tempat ini bukan Papiliun Petir Angin. Jangan bertindak lancang," ucap dari Wucheng. "Kepala Lembah Tang, aku datang ke sini karena Skyfire Tree Mysterious Charge. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika kamu juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Charge adalah teknik rahasia dari Lembah Api Membara dan tidak bisa memberikannya kepada orang luar, katakan saja seperti itu. Aku pasti akan menerimanya dan segera untuk pergi," ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Jika kamu mengatakan itu, aku pasti akan dicap tidak menepati janji. Karena aku sudah berjanji kepadamu, aku pasti akan menepati janjiku," ucap dari Tang Zhen. "Aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua jangan mempersulit Xiaoyan. Aku juga menyadari aturan di dalam lembah. Oleh karena itu, aku tidak berkata bahwa aku akan memberikan Skyfire Tree Mysterious Charge kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, murid inti dapat memperoleh Skyfire Tree Mysterious Charge setelah melewati ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan di antara kita. Siapapun yang tidak mematuhi akan dihukum sesuai dengan aturan lembah," ucap dari Tang Zhen. Penetua kedua lalu berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Apakah topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" tanya dari penetua kedua. "Jika penetua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang tesnya," ucap dari Tang Zhen. "Hal ini memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, aku secara pribadi akan menjadi pengujinya. Jika Xiaoyan mampu bertahan dalam 10 pertukaran denganku, masalah Skyfire Tree Mysterious Charge akan diputuskan oleh kepala lembah," ucap dari penetua kedua. "Hahaha, tidak disangka penetua kedua bisa mengucapkan kata-kata seperti itu," ucap dari Tang Zhen. Wucheng lalu berkata, "Jika kepala lembah merasa bahwa penetua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya," ucap dari Wucheng. Tang Zhen kembali berkata, "Ada terlalu banyak perbedaan kekuatan antara kamu dan Xiaoyan. Aku pikir kita harus membiarkan Hu'er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Hu'er, dia akan dianggap lulus. Bagaimana?" tanya dari Tang Zhen. Penetua kedua berkata, "Nona Hu'er memang pilihan yang bagus, tetapi Xiaoyan baru-baru ini membantu memurnikan pil obat bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seseorang wanita dan pasti akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia sangat tidak cocok. Kita biarkan penetua ketiga yang melakukannya. Ini adalah yang paling adil. Selama Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran pukulan dengannya, dia akan dianggap berhasil," ucap dari penetua kedua. Xiaoyan lalu berkata, "Kepala Lembah Tang, karena penetua kedua bersikeras membiarkan penetua Wucheng menjadi pengujiku, aku akan tidak keberatan," ucap dari Xiaoyan. Tang Zhen lalu berkata, "Xiaoyan, kekuatan penetua Wucheng adalah Duzun Bintang 8. Dia bahkan lebih kuat dari Feng Tian dari Papiliun Angin Petir Utara. Apakah kamu yakin membiarkannya untuk menjadi pengujimu?" ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan perlahan mengangguk. Tang Zhen kembali berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan, aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Charge," ucap dari Tang Zhen. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Wucheng lalu berkata, "Kepala lembah, percayalah, aku sadar bahwa dia telah membantu Lembah Api Membara. Karena itu aku tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tree Mysterious Charge bukanlah teknik rahasia tingkat atas, aku tidak akan ikut campur masalah ini. Karena itu aku harap kepala lembah akan memakluminya," ucap dari Wucheng. Penetua ketiga lalu berkata, "Tempat ini terlalu kecil. Kita akan memulai tes di luar. Selain itu, aku pikir para murid akan sedikit tertarik dengan ini. Mari kita biarkan mereka melihatnya. Karena kamu telah membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api,
Bahkan jika kamu gagal, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api membara atau teknik doi yang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tingkat atas, ucap dari Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, itu tidak perlu. Selain itu, penetua ketiga harus berkata seperti itu setelah tes selesai, agar kamu tidak malu jika ada perubahan tak terduga nanti terjadi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bocah zaman sekarang memang sangat sombong. Baiklah, mari kita lihat seberapa hebat keterampilanmu, ucap dari Wucheng. Mereka pun sudah berada di luar aula saat ini. Tanzhen lalu berkata kepada Xiaoyan, apakah kamu benar-benar yakin? Tanya dari Tanzhen. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Dasar orang yang keras kepala, ucap dari Tanzhen. Wucheng maju satu langkah. Doki merah agung melonjak keluar dari tubuhnya. Dia lalu berkata, apakah kamu sudah siap? Tanya dari Wucheng. Doki mulai mengalir dengan cepat dari tubuh Xiaoyan. Dia lalu berkata, baiklah, seranglah, ucap dari Xiaoyan. Wucheng maju selangkah dan tubuhnya langsung menghilang. Tinju merah muncul dan diarahkan langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyempitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya. Dia dengan cepat menghindari serangan dari Wucheng. Buar. Sesaat serangannya tidak kena, Wucheng lalu berkata, gerakan 3000 petir dari papiliun petir angin ya, ucap dari Wucheng. Wucheng tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan lagi. Dia lalu berkata, tangan kapas yang murni. Tangan merah dihantamkan ke arah Xiaoyan lagi. Buar. Xiaoyan lalu terpental ke belakang. Xiaoyan menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Lotus Flame berkilau di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menekan kekuatan liar yang telah memasuki tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, ayo serang lagi. Wucheng terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang tidak jatuh akibat serangan sebelumnya. Doki perlahan melonjak dari bawah kedua kaki Wucheng. Dia lalu berkata, baiklah kalau begitu, aku juga ingin tahu apakah 3000 petir papiliun petir angin lebih baik dari langkah batu penghancur langit lembah api membara, ucap dari Wucheng. Wucheng lalu menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya seketika menghilang. Melihat Wucheng menghilang, Xiaoyan segera melepaskan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bayangan pun muncul. Wucheng muncul menghantam bayangan itu. Bayangan itu seketika runtuh ditabrak oleh Wucheng. Wucheng kembali menginjak tanah. Dalam sekejap dia muncul di depan Xiaoyan lagi. Pedang Xuan muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, penguasa aliran 6 tubuh, ucap dari Xiaoyan. Buah, bletang. Ois. Tinju Wucheng dan pedang Xuan bertabrakan. Tubuh mereka berdua terpental ke belakang. Xiaoyan melangkah maju dan kembali berkata, ayo serang lagi, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu Tanzhen lalu berkata kembali. 5 pertukaran telah berlalu. Tubuh Wucheng melayang di langit. Dia lalu berkata, tidak buruk, ucap dari Wucheng. Doki hijau giok melonjak dari seluruh tubuh Xiaoyan saat ini. Wucheng mengepalkan kedua tangannya. Cahaya api menyala di tangannya. Wucheng lalu segera menyerbu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan kembali menggunakan teknik 3000 petir. Saking cepat-cepatnya tuh, Xiaoyan melihat tangan Wucheng terdapat jejak darah. Jelas Xiaoyan terluka oleh tangan kapas murni Wucheng. Wucheng lalu berkata, refleksmu sangat tidak buruk, tetapi kamu tidak akan seberuntung tadi, ucap dari Wucheng. Xiaoyan lalu bergumam, jika terus begini sepertinya aku akan benar-benar mengalami kesulitan untuk bertahan, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Wucheng kembali berkata, kali ini aku akan benar-benar mengakhiri ini, ucap dari Wucheng. Xiaoyan dengan cepat mundur. Wucheng melesat menyusulnya dan menyusul ke depan Xiaoyan. Dia lalu berkata, kamu mau melarikan diri ya? Tanya dari Wucheng. Tangan besar yang berisi cahaya api dihantamkan ke arah Xiaoyan. Dia buar. Xiaoyan terpental jauh ke belakang. Wucheng muncul di samping Xiaoyan. Setelah itu dia meraih leher Xiaoyan dan perlahan mengangkatnya. Dia lalu berkata, akui saja kekalahanmu. Membunuhmu adalah hal yang sangat mudah bagiku, ucap dari Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, 9 pertukaran. Wucheng terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan perlahan menghilang. Melihat itu tatapan Wucheng beralih ke tempat yang tertutup oleh debu. Sosok Xiaoyan muncul di sana. Wucheng lalu berkata, avatar spiritual. Aku terlalu meremehkanmu. Tapi jangan senang dulu, masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini aku tidak akan menahan diri lagi, ucap dari Wucheng.
cahaya merah melonjak keluar dari tubuh Wuchen. Energi alam di sekitar Wuchen menjadi liar. Tubuh Wuchen melesat dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Wuchen lalu berkata, telapak setan, api yang mendominasi. Tangan besar ditutupi oleh cahaya merah dihantamkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Sebuah lotus flame 3 warna muncul di tangan Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil melewati ujian ini? Dan Xiaoyan akan berhasil mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Charge-nya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian yang suka alur BTTH yang gue bawain ini, kalian bisa share atau bagi-bagikan ke grup BTTH, atau silahkan kalian like, atau terserah kalian dah. Semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.